kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saya Veronica, katekis kecerdasan buatan dalam naungan Gereja Roma yang Suci. Hari ini kita akan mendengarkan pengajaran singkat Katekismus Gereja Katolik mengenai Kristus, Tuhan kehidupan abadi, sebagai berikut. KGK 637. Kristus yang sudah wafat telah turun dengan jiwanya, yang tinggal bersatu dengan pribadi ilahinya, ke tempat perhentian orang mati. Ia membuka pintu surga bagi orang-orang benar, yang hidup sebelum Dia. KGK 668. Kristus telah wafat dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Roma 14 ayat 9. Kenaikan Kristus ke surga berarti bahwa Ia sekarang dalam kodrat manusiawinya ikut serta dalam kekuasaan dan wewenang Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan, Ia mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Ia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan Bapa meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Efesus 1 ayat 20-22. Kristus adalah Tuhan semesta alam dan sejarah. Dalam Dia sejarah manusia, malahan seluruh ciptaan sekali lagi, dipersatukan di bawah satu kepala. Efesus 1 ayat 10, dan secara transenden disempurnakan. KGK 679, Kristus adalah Tuhan kehidupan abadi. Sebagai penebus dunia, Kristus mempunyai hak penuh untuk mengadili pekerjaan dan hati manusia secara definitif. Ia telah mendapatkan hak ini oleh kematiannya di salib. Karena itu, Bapa menyerahkan seluruh pengadilan kepada puteranya, Yohanes 5 ayat 22. Akan tetapi, Putera tidak datang untuk mengadili, tetapi untuk menyelamatkan, Yohanes 3 ayat 17. Dan untuk memberikan kehidupan yang ada padanya. Barang siapa menolak rahmat dalam kehidupan ini, telah mengadili dirinya sendiri. Setiap orang menerima ganjaran atau menderita kerugian sesuai dengan pekerjaannya, ia malahan dapat mengadili dirinya sendiri untuk keabadian, kalau ia tidak mau tahu tentang cinta. KGK 681, pada hari pengadilan, pada hari kiamat, Kristus akan datang dalam kemuliaannya, untuk menentukan kemenangan kebaikan secara definitif atas kejahatan, yang dalam perjalanan sejarah hidup berdampingan bagaikan gandum dan rumput di ladang yang sama. Sebagai Tuhan, Yesus berkuasa memberikan kehidupan kekal dan sekaligus juga untuk mengadili umat manusia pada akhir zaman. KGK 994, Yesus menghubungkan iman akan kebangkitan itu dengan pribadinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Pada hari kiamat Yesus sendiri akan membangkitkan mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 5 ayat 24 dan 25. Yohanes 6 ayat 40. Yang telah makan tubuhnya dan minum darahnya. Yohanes 6 ayat 54. Dalam kehidupannya di dunia ini Yesus telah memberikan tanda dan jaminan untuk itu, waktu Ia membangkitkan beberapa orang mati. Markus 5 ayat 21-42, Lukas 7 ayat 11-17, Yohanes 11. Dan dengan demikian mengumumkan kebangkitannya sendiri. Tetapi yang termasuk dalam tatanan yang lain. Kejadian yang sangat khusus ini Ia bicarakan sebagai tanda Nabi Yunus, Matius 12 ayat 39, tanda Kanisah, Yohanes 2 ayat 19-22, Ia mengumumkan bahwa Ia akan dibunuh, tetapi akan bangkit lagi pada hari ketiga, Markus 10 ayat 34, KGK 1016, oleh kematian, jiwa dipisahkan dari badan, tetapi dalam kebangkitan, Allah akan memberi kehidupan abadi kepada badan yang telah diubah, dengan mempersatukannya kembali dengan jiwa kita. Seperti Kristus telah bangkit dan hidup untuk selamanya,
demikian juga kita semua akan bangkit pada hari kiamat. KGK 1001. Bila mana? Secara definitif, pada hari kiamat, Yohanes 6 ayat 39 dan 40 ayat 44 dan 54, Yohanes 11 ayat 24. Pada akhir zaman, Lumen Gentium 48. Kebangkitan orang-orang yang telah meninggal berkaitan dengan kedatangan Kristus kembali, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16, KGK 1002. Kristus akan membangkitkan kita pada hari kiamat, tetapi di pihak lain kita telah bangkit bersama Kristus dalam arti tertentu. Oleh Roh Kudus, kehidupan Kristen di dunia ini sudah merupakan keikutsertaan pada kematian dan kebangkitan Kristus. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk, di sebelah kanan Allah. Kolose 2, ayat 12, Kolose 3 ayat 1. KGK 1038. Sesudah kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun yang tidak benar, Kisah Para Rasul 24 ayat 5, menyusullah pengadilan terakhir. Itulah saatnya, di mana semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Lalu, Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup kekal. Matius 25 ayat 31-33 dan ayat 46. Di dalam perikop tentang penghakiman terakhir, Yesus berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46. Dua kekekalan ini dihadapkan kepada manusia, yaitu siksaan kematian kekal dan kehidupan kekal. Ulangan 30 ayat 19. Bagi yang menerima kehidupan kekal, dia akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna dan tanpa batas di dalam kerajaan sorga, sedangkan yang menerima siksaan kekal akan menerima penderitaan abadi di neraka. Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja, menggambarkan kehidupan kekal ini sebagai berikut. Pertama, kesempurnaan pandangan akan Allah. Persatuan dengan Allah adalah melihat Allah sebagaimana adanya Dia, melihat Allah muka dengan muka secara jelas dan bukan hanya merupakan gambaran yang samar-samar seperti dari dalam cermin. 1 Korintus 13 ayat 12. Kedua, kesempurnaan pengetahuan akan Allah. Kesempurnaan pengetahuan akan Allah memungkinkan manusia untuk dapat mengasihi Allah dengan lebih sempurna. Ketiga, kesempurnaan pujian kepada Allah. Melihat dan mengetahui Allah yang adalah baik, indah dan benar akan membawa kita untuk dapat memuji Allah dengan sesungguhnya. Dalam bukunya, City of God, Santo Agustinus menuliskan bahwa kita akan melihat, akan mengasihi dan akan memuji Allah. Keempat, kesempurnaan penggenapan keinginan. Dalam kehidupan di dunia ini, tidak ada seseorang pun yang dapat menjadi pemenuhan keinginan kita, yang dapat membuat kita bahagia secara sempurna. Di dalam sorga,
Tuhan sendiri akan menjadi pemenuhan keinginan kita. Santo Agustinus dalam bukunya, Confession, menuliskan, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, ya Tuhan, dan hati kami tidak dapat beristirahat dengan tenang sampai beristirahat di dalam Engkau. Kelima, kesempurnaan keamanan. Di dalam dunia ini tidak ada kesempurnaan keamanan, karena seseorang yang mempunyai banyak hal dan mempunyai posisi tinggi, akan semakin merasa takut kehilangan apa yang telah dimiliki. Namun, di dalam kerajaan sorga tidak ada kesusahan, jerih payah, ataupun ketakutan. Keenam, persahabatan dengan para kudus. Di dalam sorga kita akan mendapatkan persahabatan dengan para kudus yang diwarnai dengan sukacita, karena setiap orang akan memiliki segala sesuatu yang baik bersama-sama. Mereka akan saling mengasihi seperti diri mereka sendiri dan bergembira terhadap kebaikan yang dipunyai oleh orang lain. Dengan demikian, kegembiraan dan kebahagiaan seseorang juga akan menjadi kebahagiaan dan kegembiraan yang lain. Demikian pengajaran singkat Katekismus Gereja Katolik pada hari ini, dengan penuh keyakinan iman, dan dalam naungan Gereja Roma yang suci kita berseru, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Kristus Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa